Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa menyimak pembelajaran kembali, mendengarkan penjelasan pelajaran tematik. Itu tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenal lambang bilangan 21 sampai 40, ungkapan perminta maaf dan mendata aturan permainan. Sikap yang akan dikembangkan, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, yuk kita sama-sama baca mensyukuri karunia Tuhan ya. Apakah kalian pernah berkunjung ke rumah teman kalian? Tentu saja pernah. Di mana alamat rumah teman kalian? Pasti berbeda-beda. Mengunjungi teman itu dapat mempererat pertemanan. Memiliki teman itu adalah nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur karena mempunyai teman yang baik. Karena teman yang baik dapat apa? Dapat mengarahkan kalian kepada kebaikan. Oke, sekarang kita berkunjung ke rumah Ana. Hari ini Wayan, Rasti, Ahmad, Melani, dan Titus ingin belajar kelompok di rumah Ana. Rumah Ana itu berada di Jalan Melati nomor 25. Yang mana nomor 25? Nah, yang ini ya. Mereka memperhatikan rumah-rumah yang ada di Jalan Melati. Coba kalian, ini disebutnya denah Jalan Melati. Ada nomor 23, 24, 25, dan seterusnya. Nah, mendiskusikan denah Jalan Melati. Apakah yang dilakukan? Nomor 1, apakah yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya? Ngapain tadi? Belajar kelompok. Di mana alamat rumah anak? Jalan Melati nomor 25. Berapakah nomor rumah anak? 25. Berapakah nomor rumah yang berada di samping anak? Samping kiri nomor 24 dan kanan 26. Tuliskan nomor rumah yang berada di Jalan Melati. Banyak ya, 21 sampai 34. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan 21 sampai 10. Nah, jadi ini kalian menghitung dengan mengelompokkan sama kayak kemarin. Nah, di sini Bu Serti akan beritahu, kita hitung dulu satu balok ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, balok ini kan 10. Kalau ada 2 berarti 20 ya nak ya. Tambahkan 1. Ini yang disebutnya satuan. Jadinya 21. Sama yang ini berapa? Nomor 2 kita lihat. Ini baloknya ada 2, ya kan? 2 susun berarti 20. Kamu tambahin 2, jadinya 22. Paham nak? Itu adalah menghitung dengan mengelompokkan. Nah, sekarang ini. Kalau ini kan ada berapa? 2. Ada 2 kan, 2 susun berarti 20. Lalu tambahkan jadi 23. Nomor 4. 2 susun, jadinya itu satuannya ada 4. Berapa? 24. Nomor 5. Masih 2 susun, jadinya 25. Nomor 6. 26. Kalian hitung dulu. Nah,
Begitupun yang selanjutnya. Contohnya kalau misalnya nomor 11 nih, Nak. Ini kan ada 3 ya, berarti 10, 20, 30, 1 ya. Sama juga. Nah, kalau ini Bu, yang nomor 2. Ini 10, 20, 30, 40. Loh, jadi nanti kalian tulis di sininya 40. 40. Satuannya mana, Bu? Ya, satuannya nggak ada. Satuannya 0. Oke, Nak? Bisa semua ya, insya Allah. Nah, kalau sekarang kalian melengkapi tabel di bawah ini. Di sini ada angka 22. Lalu sebelumnya berapa angkanya? 21. Setelah 22 berapa? 23, 24, 25, 26. Setelah 26, 27, 28, 29, 30. Duh, habis 30 berapa? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. 40. Sambil ditulis ya, Nak, di buku paket kalian. Ini memang agak banyak, sama kayak subtema pembelajaran 1 dan 2. Nah, kalau sekarang gunakan tabel sama kayak tadi ya, diurutkan 25 berarti di sini semakin kecil. Kalau ke kiri semakin kecil, kalau ke kanan semakin besar. Ungkapan permintaan maaf. Anna dan Melanie gemar menggambar. Hari ini mereka menggambar bersama. Anna menggambar pemandangan pantai, sedangkan Melanie ingin menggambar kupu-kupu. Mereka menggunakan krayon untuk mewarnai gambarnya. Mereka berebut menggunakan krayon. Anna dan Melanie bertengkar berebut krayon. Wayan mendatangi keduanya. Wayan melerai Anna dan Melanie. Ada apa, Anna? Mengapa kamu bertengkar dengan Melanie? Melanie ingin merebut krayon ini. Kata Sana, kata Melanie, aku juga ingin mewarnai gambar menggunakan krayon. Kata Wayan, bagaimana jika kalian menggunakan krayon secara bergantian? Nah, ini kan solusinya kan? Ketika Anda menggunakan warna biru, Melanie bisa menggunakan warna merah. Jangan bertengkar lagi. Lalu apa kata Ana? Kamu benar, Wayan. Seharusnya kita tidak bertengkar. Kita masih bisa menggambar bersama-sama. Sekarang kalian harus saling memaafkan. Melanie, maafkan aku telah bertengkar denganmu. Ya, anak, aku juga meminta maaf telah berebut krayon denganmu. Setelah meminta maaf, kalian bisa menggambar bersama lagi. Sikap saling memaafkan merupakan sikap yang terpuji. Jika salah, segera minta maaf dan kalian harus memaafkan. Nomor 1, apakah yang terjadi antara Anna dan Melanie bertengkar berebut krayon? Apakah yang dilakukan Wayan? Melerainya. Apakah yang diucapkan Anna dan saling memaafkan? Menurut pendapat kalian, bagaimana sikap yang dilakukan Anna dan Melanie? Sangat baik untuk ditiru, menyadari kesalahannya dan saling memaafkan. Jika kalian menjadi Wayan, apakah yang akan kalian lakukan? Sama seperti yang Wayan lakukan ya. Jadi harus saling memaafkan. Nah, di sini ada dialog ya, ada anak. Coba kita lihat. Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok akan ku kembalikan bukumu. Baiklah, aku maafkan kamu, Wayan. Maafkan aku, kemarin aku sakit, aku tidak hadir di ulang tahunmu. Tidak mengapa, Mutia, syukurlah kalau kamu sudah sehat ya. Jadi ini saling memaafkan. Oke, sekarang kita bermain petak umpet ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ana dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Mereka bermain petak umpet di halaman rumah. Bagaimana cara permainan petak umpet? Yang pertama, lakukan home pimpa untuk menentukan yang jadi kucing. Si kucing harus menutup mata sambil menghitung 1 sampai 10. Anak-anak yang lain bersembunyi. Ketika hitungan selesai, kucing harus meninggalkan rumah untuk mencari tempat persembunyian teman-temannya. Jika kucing menemukan satu anak, ia harus segera menyebutkan nama anak dan berlari menyentuh rumahnya. Kan di sini ke siapa yang sudah pernah main petak umpet?
Nah, begini caranya sayang. Jika kucing berhasil lebih cepat, maka anak yang dipertemukan pertama kali akan menjadi kucing berikutnya. Namun, jika salah satu anak lebih dahulu menyentuh rumah, maka permainan diulang dari awal. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat. Menirukan gerakan tumbuhan tersiram air, melakukan gerak menggantung, dan ungkapkan permintaan maaf. Sikap yang akan dikembangkan percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Gerakan tumbuhan tersiram air. Indonesia itu negara dengan iklim tropis ya. Negara beriklim tropis mempunyai 2 musim. Musim apa aja? Yang pertama adalah musim penghujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Dalam setahun, Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan pada Januari. Nah, terjadi pada Januari sekarang. Sekarang lagi hujan terus kan, karena di bulan Januari. Pada saat musim penghujan, hujan turun setiap hari. Sekarang juga hampir hujan turun setiap hari. Hari ini Rasti bermain bersama Ahmad dan Titus. Pada saat bermain, Rasti melihat langit berubah menjadi mendung. Kemudian Rasti dan teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum sampai di rumah ternyata turun hujan. Mereka berteduh di teras rumah. Ya, hujan turun dengan sangat deras. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan. Banyak tumbuhan yang bergerak karena tertiup angin. Batang pohon kelapa tampak meliung. Daun-daunnya ikut melambai karena terkena air hujan. Rerumputan juga tampak tunduk diterpa air hujan. Pohon dan rumput terlihat seperti menari. Rasti dan teman-temannya mengamati gerakan pohon dan rumput yang tersiram air hujan. Nah, seperti ini ya. Menirukan gerakan tumbuhan tersiram air hujan. Oke, sekarang kita ke gerak menggantung ya. Olahraga menggantung. Pagi ini Ahmad dan teman-temannya akan berolahraga. Kebetulan hujan baru saja reda. Ahmad dan teman-temannya berlari menuju lapangan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ahmad sudah belajar gerakan menggantung, tapi menggantungnya tidak berpindah tempat. Hari ini, Pak Guru akan mengajarkan gerakan bergantung dengan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan lain. Jadi, dia berpindah tempat. Sebelum olahraga, Pak Guru memimpin gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan itu berfungsi untuk menghindari cedera saat olahraga. Ternyata tempat bergantung di lapangan tidak cukup untuk banyak orang. Pak Guru mengarahkan siswa untuk mencari pohon terdekat. Kegiatan menggantung juga dapat dilakukan di pohon. Pak Guru mengatakan untuk memilih cabang pohon yang rendah dan kuat untuk bergantung. Jadi jangan terlalu tinggi dan pohon tidak boleh terlalu tipis. Karena kenapa? Nanti pas saat kamu ngegantung, kamu akan jatuh kalau terlalu tipis. Ahmad dapat bergerak ke samping jika bergantung di cabang pohon. Ahmad dan teman-temannya sangat senang melakukan gerakan bergantung ya. Sekarang pengalaman tidak menyenangkan. Lumayan banyak ya nak ceritanya, jadi kalian nggak boleh ngantuk. Seperti mendongeng ya. Jadi harus semangat nak. Kita daring, kita harus semangat, kita harus jalani dengan tetap semangat walaupun belajarnya melalui komputer, melalui YouTube ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pengalaman tidak menyenangkan. Sore ini, Rasti ingin bermain bersama teman-temannya di lapangan. Mereka akan melakukan kegiatan menggantung seperti yang diajarkan Pak Guru di sekolah. Rasti sangat senang bermain bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain, mereka pulang ke rumah. Pada saat perjalanan pulang, Titus dan Wayan berlari mendahului teman-temannya. Titus dan Wayan berlari ketika ada genangan air. Akibatnya, baju Rasti, Ana, dan Ahmad terkena percikan. Baju yang terkena percikan menjadi kotor. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Oke. Nah, menuliskan ucapan yang sesuai dengan gambar. Wayan dan Titus berlari ketika ada genangan. Akibatnya percikan air itu membasahi baju temannya.
Nah, apa yang seharusnya diucapkan Wayan dan Titus? Beri tanda centang pada ucapan tempat. Yang mana kira-kira? Ya, seharusnya dia ngomong, maaf kami tidak sengaja. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Bisa diakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.